Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran ya. Walaupun saat ini kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi Pak Imam harap kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang toharoh ya. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya toharoh itu artinya adalah bersuci ya. Dan yang namanya bersuci itu dari dua hal. Yang pertama adalah dari najis dan yang kedua adalah dari hadas. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Imam akan menjelaskan tentang apa itu hadas dan apa perbedaannya dengan najis ya. Langsung saja. Eh, Perbedaannya ya. Kalau najis itu artinya adalah kotoran. Nah, kotoran ini tidak semua kotoran yang kotor itu adalah najis, bukan. Tapi ada benda-benda tertentu yang masuk ke dalam kategori najis. Nah, eh, contohnya kotoran binatang ya. Itu kan kotor, bau ya. Nah, lalu apa akibatnya kalau orang terkena najis? Nah, orang yang terkena najis ini kalau dia melaksanakan sholat, maka sholatnya menjadi tidak sah karena syaratnya sholat itu adalah suci, suci pakaiannya, suci tempatnya ya. Nah, jadi kalau ada kotoran nih di tempat kita sholat, tempat kita sujud atau yang mengenai baju kita, ini tidak sah. Sedangkan hadas itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan wudhu kita, itu namanya hadas ya. Contohnya seperti kamu buang air kecil, kamu buang air besar, atau kamu kentut ya, keluar angin, itu namanya hadas ya. Dan itu termasuk ke dalam hadas kecil ya. Jadi hadas itu ada dua ya. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu contohnya seperti kalau perempuan itu mengalami yang namanya haid atau menstruasi ya. Kemudian perempuan itu mengalami ketika dia hamil, kemudian melahirkan, itu mengeluarkan darah, namanya nifas ya. Nifas kemudian haid itu adalah contoh hadas besar. Dimana kalau dia sudah berhenti haid, berhenti nifas, cara bersucinya adalah dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Itu bagi perempuan. Bagi laki-laki hadas besarnya adalah mimpi basah, namanya mimpi basah ya, tapi bukan ngompol, lain ya. Nah, kalau yang akan kita pelajari saat ini adalah hadas kecil ya. Nah, hadas kecil tadi contohnya apa? Bisa kita ulang ya. Buang air besar, buang air kecil, kentut. Nah, itu contoh hadas kecil. Itu akan membatalkan wudhu. Jadi kalau kamu sudah wudhu, mau sholat kok kamu kentut, maka sholat kamu batal. Karena ya wudhunya juga batal, maka sholatnya juga ikutan batal ya. Cara bersucinya dari hadas kecil ini tadi, yaitu dengan cara berwudhu. Berwudhu ini media utamanya adalah dengan menggunakan air ya. Jadi berwudhu itu media utamanya dengan air. Sedangkan di dalam wudhu sendiri ada yang namanya rukun wudhu, ada yang namanya sunnah wudhu ya. Ada rukun, ada sunnah, dan dilaksanakan tertib atau berurutan. Dimulai dari cuci tangan, itu adalah sunnah. Kemudian kumur-kumur itu sunnah. Membasuh hidung itu sunnah. Artinya sunnah gini, kalau tidak dikerjakan pun wudhu kamu masih tetap sah. Jadi yang rukun itu diantaranya ya adalah membasuh muka ini adalah rukun. Kemudian membasuh tangan hingga siku, ini rukun. Jadi kalau tidak basah ini tidak sah. Kemudian membasuh rambut, dan yang terakhir adalah membasuh kaki hingga mata kaki, itu rukunnya. Selain itu seperti telinga, hidung, kumur-kumur itu sunnah, artinya tidak dikerjakan pun tetap boleh. Jadi kalau jatuh bulan Ramadan
siang hari waktu zuhur, itu kan kumur-kumur makruh. Memasukkan air ke dalam mulut itu makruh. Maka dari itu lebih baik ketika bulan Ramadan kamu wudhu itu kumur-kumurnya dihilangkan. Takutnya malah kamu khilaf, airnya kamu telan. Nah itu malah bahaya. Nah, maka dari itu ketika wudhu kumur-kumur itu termasuk ke dalam sunnah ya. Artinya tidak dikerjakan pun wudhu kamu tetap sah. Tapi kalau dikerjakan maka kamu akan mendapatkan tambahan pahala. Beda cerita ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan kumur-kumur makruh, maka lebih baik ketika bulan Ramadan wudhunya nggak usah pakai kumur-kumur ya. Nah itu tadi penjelasan tentang berwudhu ya. Tadi berwudhu itu media utamanya adalah air. Kemudian cara bersucinya tadi ada namanya rukun wudhu, ada sunnah wudhu. Lalu bagaimana jika tidak menemukan air? Misalnya karena kita sedang berada di tengah hutan ya, walaupun itu kemungkinannya kecil. Tapi kenapa ada ini ya? Karena Nabi Muhammad itu tinggalnya di negara Arab, yang namanya Arab itu negara gurun ya, di sana air susah. Bagaimana jika tidak menemukan air? Maka bisa dengan tayamum. Tayamum itu medianya adalah debu ya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mencontohkan ya, Pak Imam akan mencontohkan bagaimana cara bersuci dengan menggunakan air atau itu berwudu, dan juga bagaimana cara bersuci dengan debu atau tayamum ya. Nah pada pertemuan kali ini Pak Imam agak cukup karena Pak Imam ingin mengenalkan kepada kalian apa itu hadas ya. Tadi hadas ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Kemudian cara bersucinya kalau hadas besar dengan cara mandi besar atau mandi wajib, sedangkan hadas kecil cara bersucinya dengan cara berwudu ya. Atau jika tidak menemukan air, cara bersucinya dengan tayamum ya. Nah pada kesempatan berikutnya insya Allah kita akan contohkan bagaimana cara berwudu dan juga bagaimana contohnya cara tayamum ya. Pada kesempatan kali ini Pak Imam anggap cukup ya. Sekali lagi Pak Imam berpesan ya, jaga kesehatan. Jangan keluar-keluar rumah dulu jika tidak penting, tapi jika penting terpaksa keluar, gunakanlah masker, jaga jarak, dan terapkan protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pembelajaran kali ini Pak Imam agak cukup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.